Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang masih berkenaan dengan hak seorang anak kepada orang tuanya. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ciri orang yang bahagia itu menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memiliki 4 perkara. Ciri orang yang bahagia itu kata Rasulullah apabila seseorang memiliki 4 perkara. Tuan-tuan, boleh jadi sama dengan apa yang kita anggap selama ini, boleh jadi berbeda. Seseorang itu dikatakan bahagia menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memiliki 4 perkara. Ini menurut pandangan Rasulullah. Kalau seseorang memiliki yang 4 perkara ini, maka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang bahagia. Apa yang 4 itu? Apa yang mesti dimiliki itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Ciri yang pertama, seseorang itu dikatakan bahagia menurut pandangan Rasulullah apabila memiliki seorang istri yang solehah. Apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri yang solehah. Kalau dia perempuan, apabila seorang istri memiliki seorang suami yang soleh. Ibu-ibu, barangkali ibu-ibu sering mendengarkan hadis ini. Ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atu salihah.
Seluruh benda yang ada di dunia ini hakikatnya adalah perhiasan. Apapun bendanya, Nabi mengatakan itu semua adalah perhiasan. Wa khairul mata al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh, istri yang solehah. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa seorang istri itu laksana perhiasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Rasulullah mengatakan istri itu, perempuan itu perhiasan? Coba kita tengok macam mana perhiasan itu. Kalau ibu-ibu beli emas di toko emas, kita belajar dari filosofi emas dulu. Perhiasan yang paling mahal harganya emas. Ibu-ibu beli emas di toko emas. Biasanya kalau kita beli emas ini karena inilah perhiasan yang paling mahal harganya, ini biasanya kalau kita beli tempatnya pun istimewa. Ada tempatnya spesialis terbuat daripada plastik, ada lagi busa di dalamnya, lalu emas ini diletakkan di atas busa. Perhiasan tempatnya memang istimewa. Ini perhiasan yang kita beli daripada toko emas. Ibu-ibu, perhiasan yang baru kita beli ini tak mungkin akan kita main-mainkan. Kalau kalung lah dia tak akan kita main-mainkan. Pasti akan kita masukkan ke dalam tas kita. Begitu sampai di rumah, ibu menyimpannya, rupanya ada tempat perhiasan yang khusus ditempah, tempat perhiasan kecil tapi ada kuncinya, peti kecil tapi ada kuncinya, khusus tempat perhiasan. Emas yang baru dibeli daripada toko emas kita letakkan, kita simpan di situ, kita sembunyikan. Ibu-ibu, kita sembunyikan di dalam peti kecil khusus perhiasan. Peti ini lalu kita simpan lagi di dalam laci yang ada di dalam lemari. Laci ini ada di dalam lemari. Coba, peti yang kecil tadi dikunci, dah ada peti kecil, masukkan ke dalam laci, lacinya pun dikunci. Laci ada dalam lemari, lemari pun dikunci. Lemari ada dalam kamar, kamar pun dikunci. Kamar ada dalam rumah, rumah pun dikunci. Apa lagi? Rumah ada dalam pagar, pagar pun dikunci. Inilah perhiasan. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya emas pasti begitu kita buat untuk menyimpannya. Tak akan kita biarkan kita pergi keluar rumah, dia jemur emas, letak emas di teras. Oh, ini orang cari masalah itu. Kalau yang namanya perhiasan begitulah, letak di dalam peti perhiasan, dikunci. Peti kecil letak dalam laci, laci pun dikunci. Laci ada dalam lemari, lemari pun dikunci. Lemari ada dalam kamar, kamar pun dikunci. Kamar ada dalam rumah, rumah pun dikunci. Rumah ada dalam pagar, kalau keluar pagar pun dikunci. Bahkan disewa lagi satpam, kadang pakai anjing lagi. Kenapa ibu? Karena saking takutnya kita kehilangan perhiasan yang berharga nih. Ibu bapak, saya ingin mengajak ibu bapak, kalau kita punya istri, jadikan istri seperti perhiasan tadi. Kalau kita seorang istri, jadikan diri kita seperti perhiasan tadi. Maknanya, kalau dia istri yang soleha itu tak akan pamer-pamer aurat. Ini kadang-kadang saya tak pernah, cuman kata orang. Hari ini banyak orang pamer aurat. Ustadz dilarang naik angkot. Kenapa? Selalu dizolimi. Kalau datang anak-anak gadis naik angkot,
nampak depan, turun dari angkot nampak belakang. Bagus beli motor sendiri. Tapi memang begitulah yang terjadi, ibu-ibu. Kenapa? Seorang wanita tidak memperlakukan dirinya laksana perhiasan. Padahal Nabi dah meninggikan derajat seorang wanita. Hai kaum wanita, kalian adalah perhiasan paling mahal di dunia ini. Tapi banyak kaum wanita hari ini tak faham dengan hadis Nabi ini. Mereka malah merendahkan harkat dan martabat diri mereka. Tengok ibu-ibu, salah satu di antara ciri yang dikatakan Nabi, wanita yang ciri-ciri wanita yang tak akan masuk surga pada hari ini, kita tengok betul cakap Nabi, wanita yang memakai pakaian tapi laksana telanjang. Apa maksudnya? Wanita yang menutup auratnya tapi laksana tak menutup aurat. Kenapa? Karena tidak memenuhi target syariat. Tak memenuhi target syariat. Syariat mengatakan kepada kaum wanita, hai kaum wanita, kalau mau menutup aurat mestilah memenuhi target. Apa targetnya? Pertama, ditutup dengan benda yang tidak boleh kelihatan aurat. Maknanya wanita itu mesti menutup auratnya dengan kain yang tebal. Tebalnya macam mana ukurannya? Tak boleh kalau dipandang oleh mata, baik dekat atau jauh, tak nampak lagi warna kulitnya. Itu target pertama. Yang kedua, tak boleh ditutupi aurat dengan benda yang membentuk lekukan-lekukan tubuh. Hari ini banyak kita tengok, itulah yang terjadi. Memang hari ini kalau ada anak cucu kita yang memakai pakaian seperti itu, berarti ciri-ciri penduduk wanita wanita penduduk neraka dah ada pada wanita itu. Itu disebutkan Nabi dalam hadisnya. Jadi wanita yang soleh itu adalah sebaik-baik perhiasan, kata Nabi. Kira-kira begitulah tuan-tuan, kita sebagai seorang suami menjadikan istri perhiasan. Perhiasan itu seperti mas tadi, kalau dia seorang istri, jadikan diri sebagai perhiasan, ya. Jadi ciri seseorang yang bahagia menurut Nabi itu adalah pertama, apabila memiliki seorang istri yang solehah. Kalau dia seorang wanita, apabila seorang wanita memiliki suami yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu dikatakan Nabi atau menurut pandangan Nabi bahagia apabila dia memiliki wa auladuhu abraron, memiliki anak-anak putra dan putri yang baik. Putra dan putri, anak-anak yang baik, maknanya soleh dan solehah. Tuan-tuan, bukan senang memiliki anak itu, tak. Yang senang buatnya, tapi pertanggungjawabannya tak tanggung-tanggung beratnya. Kenapa? Anak dan orang tua, anak, ayah dan ibu itu ibarat satu badan yang dibelah dua. Orang tua dengan anak itu nampak dua orang, pada hakikatnya adalah satu badan yang dibagi dua. Kenapa Ustaz bilang macam begitu? Saya baca. Apabila orang tua mengajari anaknya adab, mengajari anaknya Al-Quran, mengajari anaknya ilmu, bila mana anaknya ini menjadi anak yang soleh dan solehah,
fayakunu ajaruhu liwalidihi min ghairi ayyun qassa min ajri waladihi syai'un. Apabila orang tua mengajari anaknya, dia ajari adab, dia ajari Al-Quran sebagaimana hak anak kepada orang tua, dia ajari segala macam ilmu. Ketika si anak ini kemudian mengamalkan ilmu yang diajarkan orang tuanya, ketika si anak ini berbuat baik, ketika si anak ini beribadah, ibu-ibu bukan sembarangan, setiap kebaikan, setiap pahala yang didapatkan oleh anak kita, kita pun dapat juga. Kita pun dapat juga. Kita punya anak, alhamdulillah di umur yang sudah tua, tuan-tuan, kita alhamdulillah berkat rajin kita mengaji ke Masjid Agung, alhamdulillah Allah karuniakanlah anak yang soleh dan soleha. Ketika si anak ini berbuat baik, apa saja kebaikan yang dia lakukan itu akan menambahi pahala orang tua. Tuan, saya mengerjakan pahala, harga pahala saya itu 100.000, orang tua pun ditambahi juga pahalanya 100.000. Kalimatnya di sini min ghairi ayyun qasu min ajrihi waladihi syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahala anaknya. Kalau 100.000 pahala si anak ketika berbuat kebaikan, contoh harganya 100.000, orang tua pun dapat pahala 100.000. Masya Allah. Berarti kalau kita punya anak soleh dan solehah, setiap mereka buat baik, kita pun dapat bagian. Itu pula senangnya. Tapi jangan cakap senangnya aja, tak senangnya pun mesti kita cakap juga. Apa kata pengarang buku kita ini? Fa iza kana al-waladu la yu'allimahu al-Qur'ana wa la yu'allimahu tariqal fusqa yakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayyun qasa min wizri waladihi syai'un. Tapi sebaliknya, bila mana orang tua tak memberikan hak anaknya, apa hak anaknya? Nama pun tak diperiksanya, entah baik ke tak baik nama yang dikasihkan kepada anaknya, tak diajarkannya anaknya Al-Quran, tak diajarkannya anaknya adab. Apa yang terjadi? Bila mana si anak ini berbuat kebaikan, berbuat jahat, berbuat kefasikan, berbuat maksiat, berbuat dosa, sekecil apapun dosa yang dibuat anak itu, maka orang tua pun juga ikut bagian. Kalau harga dosa yang dibuat anak ini misalnya 100.000, kita pun orang tua dapat dosa juga, bertambah juga dosa kita 100.000. Itu pula. Jadi tak senang tuan-tuan punya anak tu. Tak senang punya anak. Iya, kalau memang anak kita soleh dan soleha. Tapi macam mana tuan-tuan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Tentulah mesti kita berikan hak mereka. Saya pikir kalau anak kuliah, sebahagian dah malu belajar solat. Sebab itu sebelum mereka keluar daripada bangku SMA, agak-agaknya perlu kita periksa anak kita, laki-laki perempuan, betul ke tak betul solatnya. Jangan sampai nantinya mereka solat tak sah, berdosa mereka, kita pun juga ikut dosa. Ya Allah. Jadi boleh jadi nantinya kita di akhirat tuan-tuan, bila mana kita memiliki anak yang soleh, ketika ditimbang pahala kita, ketika kita tengok catatan pahala kita, lalu kemudian kita tercengang menengok catatan ini. Ya Allah, bersedekah 1 juta rupiah pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya tak ada. Kata kita kepada Allah Ta'ala, salah catat ke malaikat? Tak. Malaikat saya tak salah catat. Jadi ini dari mana ya Allah? Oh, anak engkau pada tanggal sekian, bulan sekian,
tahun sekian, jam sekian, detik sekian, dia bersedekah sebanyak 1 juta rupiah, engkau dikasih pahala karena anakmu bersedekah. Sedapnya lah. Tapi di satu sisi pun begitu juga. Begitu kita tengok catatan pahala kita, catatan amal kita, ditengoknya kok banyak kali pahalanya. Ya Allah, meninggalkan solat fardu subuh tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian. Angkat tangan orang, ya Allah, iya. Agak-agaknya ini salah lah ya Allah. Saya tak pernah meninggalkan salat subuh. Iya, kau memang tak pernah meninggalkan salat subuh, tapi anakmu yang kuliah tak pernah engkau periksa, tak pernah engkau telepon, beres ke tak beres salat subuhnya. Kan anakmu tak beres salat subuhnya, tak kau periksa, dosanya pun juga dituliskan kepada dosamu. Kan rugi kita tuan-tuan. Oleh sebab itu, kata Rasulullah memang betul, bahagia betul orang yang memiliki anak yang soleh dan solehah, karena setiap saat pahala kita akan bertambah setiap anak-anak kita berbuat kebaikan. Wajarlah dikatakan Nabi, orang yang memiliki anak yang soleh dan solehah termasuk ciri orang yang bahagia. 2. Yang ketiga, seseorang itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia apabila khulata'uhu salihin, dia memiliki kawan yang baik-baik, memiliki teman yang baik-baik, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dia bergaul dengan orang yang soleh. Seseorang itu dikatakan bahagia bila mana dia memiliki sahabat-sahabat yang bisa memperbaiki dia, yang bisa mengarahkan dia kepada kebaikan. Ini dikatakan Rasulullah orang yang bahagia. Di dalam sebuah syair dikatakan, berkawan dengan orang yang tak baik lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Sebahagian dikatakan apabila nak tengok seseorang itu baik atau tak baik, tengoklah siapa kawannya. Hari ini tuan-tuan, kalau nak tengok anak kita baik ke tak baik, tengok, periksalah kawan dia siapa. Kalau kawan dia orang-orang yang tak solatnya, kalau kawan dia orang-orang yang tak peduli dengan solat, maka anak kita pun kalau memang kita biarkan, lama kelamaan jadi tak baik juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya merasa bila saya tengok dengan pandangan agama, alangkah bahagianya orang yang memiliki waktu ibadah. Maksudnya apa itu Ustaz? Ada saya tengok di tempat saya, barangkali kalau antara jam 8 sampai jam 4 asar itu kita bekerja, okey, itu waktunya memang waktu sibuk. Tapi bila mana dah habis waktu kerja ni, ada lagi orang yang tak ada waktunya untuk beribadah. Habis asar memang sampai malam lembur terus. Agak-agaknya kalau saya atau menurut saya orang ini orang miskin ini. Tapi kalau bagi saya menengok ketika saya tengok ada jemaah habis asar semua orang pulang, kemudian kipas pun dimatikan, tinggal satu kipas lagi yang hidup. Lalu dia ambil tasbih, dia duduk di hadapan kipas, lalu kemudian dia berzikir, entah baca Al-Quran sampai menjelang maghrib. Ini orang kaya kalau menurut saya. Kenapa?
karena banyak orang tak ada waktu, kalau habis asar tuh masih lagi di kantor. Bukan salah. Alah Ustaz, kami pulangnya agak lama lah. Okey. Tapi ada juga kadang-kadang antara maghrib isya pun tak ada waktu. Kalau memang habis asar tak ada waktu ibadah, paling tidak antara maghrib isya luangkan waktu untuk Allah. Luangkan waktu. Dah kita bincang, dalam sehari semalam itu mesti ada 4 perkara. Salah satunya ya ibadah, tafakkur. Kadang-kadang habis maghrib pun, antara maghrib isya, tengok tuan-tuan, coba kita buat satu penelitian. Antara maghrib isya, selain Masjid Agung lah, coba kita teliti masjid manakah yang ada pengisinya. Agak-agaknya tuan-tuan, kalaupun ada, satu di sudut sana, satu di sudut situ.